kembali lagi bersama kita di Kilas Balik Misteri. Kita akan melanjutkan cerita dari Mas Ujang ya, yang kemarin ceritanya itu belum selesai ya, dikarenakan Mas Ujang itu masih punya cerita-cerita horor yang lebih banyak lagi kan gitu. Kemarin itu Mas Ujang itu baru cerita tentang tersesat di hutan, terus sama kejadian yang temennya di kali itu yang meninggal di kali, terus sama yang ketika lagi jogging jam 3 malam itu ketemu sosok kuntilanak. Nah sekarang Mas Ujang itu ada lagi cerita horornya mengenai temennya dibawa diumpetin sama main sama tuyul. Main sama tuyul apa diumpetin sama tuyul? Main sama tuyul. Oh, main sama tuyul. Katanya dia tuh nyerupain kita temennya. Oh gitu. Jadi sekarang itu Mas Ujang mau bercerita tentang seorang teman Mas Ujang bermain sama tuyul. Lalu disangkanya itu tuyulnya itu menyerupai sosok manusia, yaitu temannya sendiri gitu kan. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja ke narasumber kita, Mas Ujang. Silakan Mas Ujang. Ya, kita lanjut yang cerita yang kemarin ya. Iya. Waktu itu kan kita itu main petak umpet bang awalnya. Main petak umpet. Setelah main petak umpet itu kan namanya dulu kan kalau tempat umpet itu mainnya tuh di tempat-tempat yang gelap itu bang. Tempat yang gelap. Masih bocah itu ya. Masih bocah. Dan kita juga nggak tahu bahwa tempat itu emang benar-benar angker gitu bang. Ya belum nggak tahu lah bahwa tempat itu angker. Pas kita itu main petak umpet, kita itu semuanya udah pada ketemu nih bang. Ya kan si abang ini ngumpet ketemu, pokoknya yang lain udah ketemu. Yang teman saya itu belum ketemu. Satu orang belum ketemu. Dicariin lah sama kita itu, dicariin disautin gak ada yang nyaut gitu bang. Setelah itu kan lama, singkat cerita, dia itu kita udah pada beres bang, main petung itu udah beres. Kita udah nyantai-nyantai biasa, udah pada masak-masak gitu kan. Dan nama bang nyamperin kita. Kata dia tuh, oh gua gak dicariin sih. Kata teman lu tau bego anjing, kata dia gitu. Lu dari tadi cariin, lu kok kemana aja gitu. Kirain itu udah pulang lah gitu ya bang. Karena udah malam lah. Kalau dulu kan jam 9 jam 8 itu udah malam ya, jam 9 gitu. Tidak kayak zaman sekarang gitu bang. Kata dia, enggak gua habis main sama lu. Kata dia, kata si itu teman saya itu, aku habis main sama lu katanya dia. Kapan bego, kata dia itu kan. Udah dari tadi udah pada minum, udah pada masak di sini. Seriusan asli, kata dia itu. Main sama lo pokoknya. Main petuk umpet, masih main petuk umpet, kata dia gitu bang. Lah singkat cerita beres lah bang. Kita tuh tidur, cerita ke pagi lagi gitu. Kita ceritain ke orang tua kita ya. Ternyata emang di situ itu sama sih, udah kayak masuk kerajaan gitu bang. Kerajaan ibaratnya emang tempat tuh angker gitu bang. Kalau lewat situ harus kita ngelakson lah, harus apa gitu bang. Cuma emang jalan umum, cuma emang bener-bener angker itu bang. Jalan umum banyak pepohonan bambu yang rimbun ke ini jalan gitu bang. Jadi jalannya itu banyak pohon bambu. Kalau malam tuh emang seram di situ bang. Singkat cerita, pas kita cerita ke orang tuanya, emang di situ ada tuyul, sosok tuyul gitu bang. Banyak kayak gitu. Jadi dia itu diajakin main sama sosok tuyul itu kan. Tapi itu sosoknya beneran tuyul apa gimana itu bang? Ya apa tuyulnya itu merupai abang sama teman-temannya? Menyerupai kita, menyerupai orang. Kata si dia itu, teman saya itu kirain teh yang di ngumpet di situ temennya gitu, maksudnya kita lah gitu. Kirain itu ternyata emang udah main di alam yang lain sama dia gitu bang. Padahal kalau Mas Ujang sama rekan-rekan yang lain udah beres. Setelah nyariin dia itu gak ketemu, kira udah pulang lah, biarin lah kita udah masak aja. Gak lama dia datang, kata dia gua gak dicariin. Marah lah teman gua gitu bang. Padahal udah beres sudah lama gitu ya. Lama beres ya. Berarti selama permain itu temennya abang itu ini di apa sih, main-main sama ini ya, sama tuyul itu. Kata dia tuh pokoknya sosoknya nyerupain kayak dia, botak lah, teman-temannya ada yang botak gitu bang. Berarti kalau kita ininya berpikirnya berarti sama tuyul.
gitu. Pokoknya rame aja kan bang katanya, sama kayak kita, rame yang kayak main biasa aja gitu bang. Di alam itu tuh rame gitu kan. Rame. Kata dia. Terus dia cerita apa aja tuh selama di dalam dunia gaib gitu? Kata dia biasa, main, makan mie kayak gitu bang. Kata dia. Mie apaan dia lama? Cacing gitu. Iya, bisa jadi itu bang. Pokoknya dia makan minum biasa itu bang. Habis beres nih dia tuh minum. Biasa jajan-jajan biasa itu bang. Iya. Terus mulai lagi kata dia mulai lagi. Ngumpet lagi gitu. Padahal mah si Mas Ujang sama ya teman-temannya lagi pada masak-masak. Lagi masak-masak, udah beres gitu. Bukan lagi main umpet. Iya. Gitu. Serem emang tuh. Terus di tempat itu suka ada kejadian apa lagi Mas Ujang selain itu? Banyak sih bang, kalau di situ tuh kalau kita nggak permisi lewat situ, pohon bambu apa? Ibaratnya ngadang kita gitu bang, bambu itu turun sendiri. Jadi ketika kita lewat nih, bambu itu tiba-tiba ngalangin jalan. Gitu. Terus itu gimana tuh kalau kayak? Kalau kata ini kan kalau tanpa permisi lewat situ bang, misalkan orang ubah gitu bang, kalau di situ harus minta izin dulu. Harus permisi dulu. Harus permisi dulu. Kalau nggak permisi ya ibaratnya gitu kan di situ emang ada makom gitu bang, makom keramat gitu. Terus makamnya itu di situ makam siapa itu Mas Ujang? Makam ya bang, kesepuhan di kampung saya di situ. Katanya wali nih masih termasuk wali dari situ. Ada makam di situ. Tapi makamnya ada cuma itu satu-satunya apa masih banyak? Rame sama makom orang yang meninggal di situ lah, banyak yang di makom. Cuma ada salah satu makom yang udah benar-benar lama gitu bang, keramat lah ibaratnya. Tapi kalau ini mah jahat mah enggak apa juga. Enggak, cuma ibaratnya jahil doang gitu bang. Jadi ketika lewat itu harus ada permisi. Sedangkan kalau sama pribumi biasanya pakai tempat main di situ bang. Jadi itu sosok tuyul itu selain temannya Mas Ujang itu siapa lagi? Masih banyak yang suka ngelihat sosok tuyul di situ. Kalau warga sih banyak Yang ngelihat. Kalau warga memang di situ banyak. Cuma nggak diramein aja gitu bang. Udah biasa gitu. Ya udah biasa ngelihat di situ tempatnya kayak gini, rame kayak gitu. Udah biasa. Tapi itu tuyul itu masuk ke kalangan masyarakat apa cuma di situ-situ aja? Masih di situ doang bang. Enggak masuk ke kalangan masyarakat. Pokoknya kata orang tua gitu, kalau kita main di situ emang dia lebih asik katanya bang. Pengen ikuti main gitu. Pengen ikut main. Iya. Gitu. Jadi kalau Mas Ujang main sama teman-teman di situ dia juga senang. Karena ngerasa ada temannya. Iya gitu. Tapi selain sosok tuyul itu ada sosok apa lagi Mas? Ada sih di situ bang. Di situ kan di bawahnya tuh ada villa ya bang ya. Iya. Villa cuma udah terbengkalai gitu bang. Oh, villa terbengkalai. Iya. Terbengkalai. Sering sih saya main di situ. Itu di mana tuh di wilayahnya? Masih di situ di wilayah di wilayah basis lokasi di situ di kampung situ di Makom Keramat ya bang ya. Di bawahnya kan ada villa. Cuma villanya itu terbengkalai karena orangnya yang dulu ngurusin itu meninggal bang. Udah meninggal. Villanya sekarang udah terurus. Itu jadi angker villanya. Angker. Itu ada sosok-sosok apa aja tuh masyarakat yang lihat situ? Kalau saya pribadi mah belum ya. Kalau ibu-ibu mah banyak sering banget itu lihat. Ada ibaratnya kakek-kakek lah, terus nenek-nenek banyak sih di situ bang. Saya dengar suka ada yang kesurupan juga ya. Banyak. Kalau lewat situ habis maghrib. Iya. Terus kalau jam 12 siang tuh lewat situ katanya suka pada tiba-tiba kerasukan. Terus saya pernah dengar bang kata orang tua gitu bang. Ada sosok seorang gaib yang gede banget bang itu bang. Gede banget. Pokoknya gede aja bang. Pokoknya sosok itu serem, nggak cuma tinggi gede bang itu. Karena sih kalau kayak zaman dulu kali ya itu. Iya. Meninggalan dulu. Itu orang-orang tinggi, orangnya tinggi gede lah orangnya di situ. Tapi itu jahat, suka jahil atau gimana itu semua? Enggak sih, cuma suka kelihatan sama ini aja gitu warga situ. Tapi ya. Setidaknya warga jadi takut. Iya, jadi takut. Jadi saya dengar juga nih dari masyarakat kan gitu. Katanya di situ kalau ada yang lewat itu suka kerasukan. Ya. Itu benar maksudnya. Bener sih. Kayak kerasukan. Terus ibaratnya sih kalau
kalau pendatang sih kebanyakan gitu bang. Pendatang atau kalau kita juga lagi nggak, ibaratnya kalau perempuan mah lagi halangan gitu bang, ke situ pasti. Banyak kalau ibu-ibu kan sore suka pasti nyuci di Nyuci situ, juga ada pembakan ada katanya di ya. situ, suka nyuci di pila itu tiba-tiba langsung kerasukan, Ya. ngamuk suka. Bahkan kemarin juga bang, kan sekarang ya bang, saya baru dengar sih, kayak kemarin itu kemarau ya bang, kemarau. Di situ kan ada ibu-ibu tuh nyuci jam 12 siang bang, jam 12 siang. Kata dia tuh sendiri nyuci di sendiri situ. Kata dia kan di situ ada musola ya bang ya. Iya. Cuma musola udah terbengkalai gitu ya bang. Terbengkalai. Kata dia ada orang yang di dalam musola itu cuma gak keluar gitu bang. Kata dia tuh kayak ngeliatin dia terus bang. Cuma dia asli aja fokus nyuci gitu bang. Cuma ngeliatin dia terus bang dari dalam musola itu. Cuma pas itu sampai sakit sih bang dia. Sakit. Kata orang yang ngerti, di ibaratnya inilah orang pintar. Emang itu bukan manusia gitu bang. Ibaratnya alam lain lah gitu bang. Sosok gaib di musola itu ngeliatin dia terus. Sakit dia bang. Ya lagi juga ngapain juga ya orang di musola yang udah terbengkalai gitu. Iya. Nggak mungkin juga kan sholat di tempat. Iya harusnya tempat bersih ya kalau emang manusia mah gitu. Udah terbengkalai itu. Sakit dia bang di rumah sakit berapa? Nyampe di ibu segala aja ibu itu. Kemarin sih itu kejadiannya. Lama. Belum lama itu. Belum lama. Itu sampai sekarang juga masih ada itu bisnis. Walaupun sekarang kan di bawahnya itu udah ini ya katanya apa? Pabrik apa tuh? Oh ada PT Iya, sekarang. PT. Berarti sampai sekarang itu. Ya masih. Selain di situ itu kan kisah pila ya di situ. Berarti kalau misalkan udah memang seperti itu, apalagi sampai berjalan sampai sekarang ya gitu di pila itu ya harusnya masyarakat atau pendatang yang lewat di situ atau yang nyuci di situ harus lebih berhati-hati lagi gitu. Kalau bisa mah ya jangan nyuci di situ lagi lah, takutnya terjadi. Kemarin juga pas kejadian gitu bang udah ditutup. Udah tutup. Iya. Gak ada yang nyuci di situ. Ya yang jadi itu bahkan air kolamnya itu dikuras bang, dibersihin. Banyak makan keruan lagi gimana gitu bang. Ini kayak kalau di kampung kan namanya kalau misalkan kemarau terus di villa itu banyak air, pasti orang pada ke situ semua ngambil air ya. Terus ibu-ibu pada nyuci ke situ. Mungkin itu yang kemarin sama-sama apa sih bang? Ideanya apa? Alam gaibnya juga apa sekali ya? Mungkin. Apasnya itu gimana tuh kalau alam gaib? Apasnya kalau alam gaib kata ini ya, kata orang ini ya dulu ya, kalau alam gaib ketemu kelihatan sama kita itu dia itu katanya lagi apa sih bang? Lagi apa sih? Ya kita juga lagi apa sih itu? Berarti dia tuh nggak sengaja. Nggak sengaja. Kira itu dia sengaja munculin. Iya. Kayak nakut-nakutin. Berarti enggak itu? Enggak, kayak katanya tapi nggak tahu sih bang. Intinya mah buat masyarakat apalagi pendatang ya, kalau misalkan lewat situ atau nyuci di situ harus lebih berhati-hati lagi. Kalau misalnya jangan sendiri. Iya benar. Harus ada temannya gitu. Apalagi jam 12 siang. Jam 12 siang. Kadang ada yang maghrib ya, pada pasukan itu. Gitu jadi lebih hati-hati lagi lah. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, karena memang makhluk-makhluk kayak makhluk gaib juga pastinya merasa terganggu kan di mana apalagi jam-jamnya dia beraktivitas, jam-jamnya dia pada keluar keliaran terus terganggu sama kita gitu kan. Nah, apalagi ketika kita datang ke suatu tempat ternyata tempat itu adalah rumahnya dia gitu, masih terganggu banget gitu kan. Tapi kalau kita berisik atau gimana gitu kan pasti masih terganggu gitu. Ya intinya mah kita harus lebih hati-hati lagi kalau misalkan di tempat-tempat kayak gitu, maksudnya ya udah tahu itu tempatnya angker, sering orang kerasukan di situ, sering ada yang lihat sosok kayak gitu, sosok makhluk-makhluk gaib. Tapi masih aja masyarakat tetap aja ya gitu. Harusnya kan jangan ceroboh ya gitu. Kalau misalkan udah tahu di tempat angker harusnya kan jangan sendiri ke situ. Karena gini mungkin ya bang, kan kalau musim kemarau itu kan kalau ke kali juga jauh. Mungkin cari yang deket aja gitu walaupun itu udah baratnya udah suara angker banget gitu bang. Mungkin cari yang sendiri aja. Ya. Harusnya harus rame-rame lah kalau gitu. bisa mah. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan. Karena membahayakan juga gitu kan. Jadi dengar-dengar juga dari masyarakat katanya
di situ tuh kita lagi nyuci tiba-tiba kerasukan lompat. Iya. Itu kan kalau nggak ada orang kita nggak tahu, Bahaya, ya. bahaya juga, nggak tahu itu apa yang bakal terjadi. Tapi kalau kita rame-rame ada orang, setidaknya kan ada yang bantu gitu kan. Tiba-tiba kerasukan terus loncat ke tebing itu kan ngeri juga gitu. Ya, kalau bisa buat masyarakat di sana, ini cuma hanya sekedar masukan aja dari saya, harus lebih hati-hati lagi kalau misalkan di tempat-tempat kayak gitu. Iya benar. Terus kalau misalkan mau nyuci, tahu batasan waktu lah gitu. Dan juga kalau bisa jangan sendirian, harus rame-rame biar takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu terjadi kerasukan seperti yang sudah terus loncat ke tebing segala macam kan repot juga. Kalau sendiri kan nggak ada yang ngelihat. Iya. Tapi kalau kita rame-rame setidaknya ada yang nolongin. Iya benar. Itu lah langkah positifnya, itu masukan dari saya aja. Maksudnya ya mudah-mudahan syukur-syukur video saya ini bisa didengar oleh masyarakat di sana ya gitu. Ya. Biar masyarakat di sana lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi. Selain misteri yang tadi diceritakan Mas Ujang itu ada lagi gak Mas Ujang cerita misterius pengalaman pertama Mas Ujang? Sebenarnya banyak sih bang ya. Iya. Banyak sebenarnya. Apa Mas Ujang ceritain aja gitu, misalkan Mas Ujang tadi kan udah cerita mengenai temennya ya yang main sama tuyul, terus mengenai sosok makhluk-makhluk web yang di villa itu yang maksudnya pasukan. Mas Ujang itu pernah pengalaman di mana lagi gitu? Mas Ujang pernah melihat sosok apa lagi, atau temennya Mas Ujang atau apa sih saudara atau keluarganya Mas Ujang terjadi hal-hal yang di luar nalar gitu? Apa ceritain aja Mas Ujang. Buat ini bukannya kita mau menggali atau apa sih mengungkit masa lalu Mas Ujang, cuma ini mah hanya sekedar antisipasi aja buat yang lainnya gitu, buat apa sih gambaran aja biar yang lainnya itu lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi gitu ketika bertindak di apa yang berbau-bau dengan hal-hal mistis gitu ya. Yang gitu maksudnya tujuan saya itu biar kita itu ya apa sih pembelajaran buat saya juga gitu, maksudnya seperti yang udah Mas Ujang ceritakan ketika kita main ke gunung atau ke hutan itu kita itu harus seperti apa gitu kan, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Skip main ke kali itu Mas Ujang maksudnya. Terus kalau misalnya ada hal-hal janggal lain di apa yang dialami sama Mas Ujang itu setidaknya sedikit banyaknya kita bisa kasih solusi atau saran harus kayak gimana gitu baiknya gitu kerja. Ada lagi sih bang, dulu kan di kampung tuh ada ibaratnya bukan PT ya, CP ya kalau kecil mah ya, perusahaan CP itu CP bata merah kan, bikin buatan bata merah. Oh iya. Di kampung kan ada ya dulu, sekarang udah gak ada. Kalau di kampung disebutnya Lio. Ya gitu, di bata merah. Batu bata merah. Iya. Dari tanah. Dari tanah itu. Kan di sana kan nggak tahu ya dari zaman dulunya di situ tanah itu tahu ada makam nggak tahu apa ya. Pokoknya udah habis aja gitu bang, gunung itu udah habis lah gitu. Ternyata emang di sana itu bahkan yang kerjanya juga sering nemuin tengkorak kayak gitu bang. Tengkorak maksudnya? Tengkorak manusia gitu bang. Manusia. Iya. Maksudnya tanahnya digali dibikin itulah batu bata. Tengkoraknya tuh suka ketemu lah sama yang bikin bata merah itu. Bentuk makamnya udah nggak ada. Udah nggak ada, namanya juga hutan zaman dulu lah, nggak tahu itu makam zaman dulu. Barangkali itu bisa jadi itu apa sih tengkorak zaman masa penjajahan atau gimana gitu. Itu kaliannya dalam bang. Itu kan sering kan saya dulu pernah ibaratnya kerja di situ ya bang. Nyari buat jajan doang gitu bang, kerja di situ. Terus pernah sih saya tuh ngelihat kan dulu mah kalau lorong pembuatan itu kan bata merah itu kan panjang ya bang. Kalau dari sini ke sana tuh gelap kelihatannya gitu bang. Pernah sih bukan teman saya juga pernah ngalamin. Cuma kalau teman saya mah itu benar-benar ini bang, sama kayak ada yang ngikutin itu bang, bikin itu. Kan saya dulu kan bagian ini ya bang, kalau udah ibaratnya orang yang lain
dari awal gitu bang ke mesin. Kalau saya mah tinggal ini dong beresin gitu mah rapiin bang. Beresin. Beresin. Batu bata itu. Supaya cepat kering gitu. Pas itu suatu ketika teman saya itu kata dia ada yang sama nyawitin suara kan dulu bang kalau rapiin bata merah itu pakai barang ini lagi bang apa? Kayak apa namanya tuh nampan gitu pokoknya dari kayu bang, cetakan gitu ya cetakan dari kayu supaya rapi kan harus ditepok-tepok kayak gitu bang. Oh berarti dulu mah belum pakai mesin? Belum, cuma kalau awal ngaduknya pakai mesin. Kalau dirapiin enggak sama kita gitu bang. Ada yang ngikutin bang, ada yang kita kayak gini ngetok itunya bang, ngerapiin itu ya ada lagi suara nyampe berapa kali ya 3 kali 4 kali dia tuh berangkat atau pergi bang, ceritalah ke bosnya ibaratnya gitu ya. Cerita ke bosnya pas itu sama bosnya udah biasa kalau tempat ini mah kan banyak kuburan-kuburan yang dibikin ini mungkin itu malah diledekin gitu ke pihak kerjanya mungkin itu tanahnya dibikin bata kayak gitu bang, bata merah ada di situ. Terus itu gimana itu? Biar berarti itu pembikinan bata itu dari tanah-tanah makam dulu. Bisa jadi, ya bisa jadi. Karena kan yang kerjanya gitu bang suka cerita ya bang kita. Tapi kalau udah ketemu gitu bang, ibarat tulang-tulangnya gitu bang, sama yang punyanya dilapin lagi, dikasih boy lagi gitu bang. Dibungkus lagi karena yang punya juga orang ngerti bang, ngerti dia dimakamin lagi. Gitu. Jadi yang tadinya makamnya nggak kelihatan, terus tiba-tiba pas digali tanahnya buat membuat batu bata, tiba-tiba ada tengkoraknya gitu kan, tulang belulangnya. Terus tapi itu dirapiin lagi itu sama yang punyanya, sama yang punya sepet tersebut. Ya. Kan? Gitu. Tapi ada kejadian-kejadian aneh nggak ketika Mas lagi bekerja? Banyak, kadang mesin bunyi sendiri bang. Bunyi sendiri di jam 12 malam. Kan dulu mah kita tuh kalau lagi kerja di tempat situ kan tidurnya di situ ya bang ya. Iya. Bunyi sendiri bang. Emang itu operasinya sampai jam 5. Jam 5 sore udah selesai. Tapi ini jam 12 nyala. Mesin itu nyala pokoknya. Kata yang udah pada tidur lah di tempat, ibaratnya tempat tidurnya, tempat istirahatnya. Siapa tuh yang nyalain? Gak ada yang nyautin bang, hidup sendiri. Tapi pertama mah mungkin orang yang iseng. Cuma orang sering sih jahilin. Ternyata emang udah tau lah. Ternyata emang itu katanya orang pengen iseng aja gitu. Ibaratnya nakut-nakutin kita lah gitu. Nakut-nakutin aja gitu kan. Itu kalau kayak gitu dia merasa terganggu banget enggak ya gitu kan. Kalau soalnya kan di situ pasti tempatnya dia kan gitu kan. Makamnya di situ. Terus masnya juga akan di situ pada nggalin tanah makam dia. Terus pada berisik juga suara mesin. Iya, mesin. Itu pasti merasa terganggu banget. Iya. Tapi ada yang sampai mencelakakan pegawai apa? Kurang tahu ya bang. Kalau sakit-sakitnya biasa banyak sih sering. Kalau sakit mah. Cuma kita mah positif aja gitu kan, kalau misalnya sakit mungkin kita namanya manusia kecapean sehat ya gitu, kecapean bisa jadi sakit gitu kan. Sering banget itu, banyak kejanggalan di situ di CP itu banyak bang. Sering yang melihat sosok putih lah gitu bang, yang berkeliaran gitu. Itu kalau malam itu. Kalau malam nih di situ. Bahkan kemarin juga kan sekarang PT-nya udah beres ya bang ya, ibaratnya udah nggak main, udah produksi lagi. Ada, saya juga dengar dari tetangga lah dari situ. Ada pengantar paket bang ya, paket lajada kayak gitulah, pokoknya kurir aja bang. Dia tuh nganterin ke daerah sono bang, kan di sono ada kampung baru ya di sono. Ngelewatin sepet tersebut. Iya, ngelewatin bekas sepet tersebut. Katanya nganterin itu pas ada maghrib bang ke situ. Ajan maghrib katanya ada ular sama ini bang. Itu mah langsung bang real. Kata si kurirnya itu real dijigat kayak gini bang. Sama ular. Sama orang sama apa hantu kayak gitu pokoknya. Sosok wanita putih lah gitu. Gitu. Makanya nyampe sekarang
dia berhenti nganterin paket ke wilayah saya bang. Nggak mau lagi. Oh jadi ketika ngelewatin siapa itu tiba-tiba ada sosok perempuan Sama ular. Sama ular gede. Sama ular. Iya. Gitu. Itu ini serem juga. Serem, makanya pengantar si kurinya juga berhenti sekarang nggak nganterin ke sini wilayah sini. Itu orang tuh ngejegat kayak itu tujuannya apa maksudnya? Nggak tahu itu bang. Dia langsung putar balik aja katanya bang. Ketakutan. Cerita kan di situ kan ada sebelum masuk ke wilayah situ kan ada rumah ya satu ya. Iya. Cerita di situ ada ke bapak-bapak lah. Pas di kesana lagi udah nggak ada. Udah nggak ada. Mungkin emang alam gaib itu. Sengaja kali ya. Mungkin dia awal-awalnya nggak permisi, sering nganterin gitu mungkin. Ya, bisa jadi. Bisa jadi nggak permisi ketika dia lewat situ dia nggak permisi, bisa jadi juga terus ngerasa keganggu juga bisa jadi. Terus bisa jadi juga gini mas. Mungkin dia ngejagat, dia nggak boleh masuk ke wilayah situ, mungkin takut terjadi apa-apa. Ya bisa jadi gitu kan. Makanya dia mencegah gitu, bisa jadi gitu kan. Masih angker bang tempat itu bang sampai sekarang. Tapi itu di kalangan masyarakat apa jauh dari kalangan masyarakat? Jauh sih dari kalangan masyarakat. Cuma kalau habis lewat situ ada kampung lagi. Cuma sih sekarang ada rumah satu sih di situ bang. Ada rumah satu. Awalnya sih kosong. Ada situ. Emang situ mas seram sih dari dulu juga, banyak kuburan-kuburan yang. Tapi itu orang yang bikin rumah sekarang tuh berani ya? Berani. Apa baru? Tapi gini bang, dulu kan emangnya dia tuh beli rumah sih. Awalnya ada yang apa nempatin di situ. Iya. Mungkin nggak tahu ya kita ya pikir negatifnya, mungkin dia udah sering ngeliat dari di situ. Nggak kuat. Hanya sama dia ditinggal. Sekarang ditempati lagi. Dibeli sama orang lain. Baru yang ini. Baru. Cuma dia juga udah sering, kata ibu-ibu ya, sering kejanggalan kayak gitu, cuma udah biasa. Oh, jadi udah nggak takut lagi. Udah nggak takut lagi. Emang dia sering, sebelum pas rame itu si kurir cerita, emang dia mah sering ngeliat ular. Jadi gitu buat masalah semuanya ini buat rekan-rekan semua. Jadi ketika kalau menurut gua nih, kalau ketika kita ngelihat sosok-sosok makhluk kayak gitu, kita digangguin, kita jangan takut. Soalnya kalau kita ngelihat sosok hantu nih, kita jangan takut. Kalau kita takut itu justru dia malah seneng. Tapi kalau kita berani dia juga takut. Intinya kita berani aja gitu. Kita yakin kita punya Allah. Jadi kita ngapain takut sama makhluk kayak gitu? Kita manusia lebih sempurna daripada dia. Jadi ketika teman-teman nih ngelihat sosok makhluk gaib dimanapun teman-teman berada nih, jadi kalian jangan takut. Tenang aja, tenangin hati dan pikiran. Ngapain takut sama dia? Lawan aja gitu kan, lawan aja. Justru kalau kitanya takut dia makan lebih ini ke kita, bakal bisa jadi mencelakakan diri kita. Tapi kalau kitanya berani, dia juga bakal takut ke kita. Gitu ya, bakal segan gitu. Jadi intinya ketika kita ngelihat sosok kayak gitu, jangan takut aja gitu, jangan takut. Kita berdoa aja sama yang Maha Kuasa sesuai agama kepercayaan masing-masing ya gitu. Kalau kita berdoa minta perlindungan sama Allah, insya Allah makhluk-makhluk kayak gitu kalau kitanya istighfar, kalau kitanya sadar, kalau kitanya tenang, gak bakalan terjadi apa-apa sama kita. Tapi kalau kitanya panik, ketakutan, itu justru yang bakal mencelakakan kita. Gitu. Jadi gitu ketika kita ngeliat sosok makhluk kayak gitu, terus kita panik, kita takut, justru dia malah ketawa, malah seneng gitu. Tapi kalau kitanya berani, dia juga bakal takut ke kita gitu. Nah itu menurut gua ya gitu kan. Soalnya yang gua alamin seperti itu. Ketika gua takut, justru malah semakin dekat. Tapi ketika gua berani, gua lawan, dia malah ngejauh dari gua gitu. Jadi berarti dia takut sama gua gitu. Nah itu sih menurut gua ya, mudah-mudahan kalian juga kalau bisa mah sama lah gitu ya. Ketika melihat sosok kayak gitu jangan takut gitu, lawan aja. Jadi harus berani gitu. Justru kalau kita takut justru yang celaka malah kita gitu. Maksudnya itu masukan aja dari saya gitu maksudnya. Ada lagi maksudnya? Apa sudah sampai sini aja? Masih banyak. Asli bang, masih banyak kalau saya. Maksud yang ini? Cuma kan kalau saya mah kan orangnya nggak takut gitu bang ya. Sempat saya di ini apa? Pas saya ini ya bang mau berangkat kerja bang, mau berangkat kerja dulu kan saya kerja ya di salah satu air mineral lah bang.
Ya kerja itu masuk shift 2 malam bang. Iya. Shift 2 malam itu masuk kerja jam 10 dari rumah. Pas sono kan jam 12, jam 11 udah mulai lah gitu bang. Saya itu malas kerja bang awalnya. Di rumah tuh harus, karena shift 2 harus tidur dulu lah bang gitu bang. Iya. Habis sholat maghrib tidur dulu. Gerimis lah bang, turun hujan. Malas kerja, udah WA sama leadernya juga, nggak bakal masuk gitu bang. Kata dia teh gak ada orang, cuma yang masuk cuma ada 10 orang. Masuk aja ini kerjaan banyak, kata dia gitu. Emang udah males bang. Terus itu kan maksain berangkat bang. Woi, abis WA itu kan abis bangun tidur bang. Cuci muka langsung berangkat bang. Langsung berangkat, pas di jalan bang, karena gerimis itu bang. Pakai helm udah siapa bang? Pakai helm, pakai headset gitu bang, supaya emang nggak kedengaran ya bang apa suara apa yang terjadi. Pas di jalan yang kata orang angker itu bang, ada yang nyautin saya bang, minta tolong. Minta tolong. Iya minta tolong. Itu minta tolongnya gimana tuh? Maksudnya? Minta tolong aja bang. Padahal saya udah pakai headset, udah pakai ini bang. Minta tolong. Sosoknya itu seperti apa? Nggak tahu, pokoknya awalnya minta tolong aja. Tolong. Suara perempuan atau Suara perempuan, laki-laki? kencang bang. Oh, suara perempuan. Suara perempuan kencang. Saya udah maju, saya kan orangnya penasaran bang. Kan di bawahnya tuh ada, dulu kan kalau nggak salah ada pabrik apa ya, genteng kayak gitu bang. Oh iya. Ya, cuma udah gak jadi kan, dulu udah bangkrut. Saya putar arah, saya ngelihat bang, takutnya ada orang lah minta tolong. Kejadian kan banyak yang ini ya bang di situ. Takutnya kejutan bawahnya ini jurang di belah sini kan. Takutnya ada orang akan jatuh. benar. Saya muter balik bang, saya muter balik. Pas ngelihat ke sore ke sini nggak ada, ngelihat pohonnya nggak ada, kan itu ada pohon gede bang ya. Iya. Nggak ada gitu bang. Saya berangkat lagi kerja. Pas sampai pabrik bang, saya nggak kerja bang. Ngapain? Sakit semua bang, badan Sakit. pada sakit, meriang kayak gitu bang. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain, Tapi udah sakit. sakit sama teman saya. Lu ngapa? Kenapa? Ceritain lah bang. Tadi pas berangkat kerja, gue ada yang minta tolong, gue samperin lagi, puter balik. Iya. Ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Pas gue paksain ke pabrik, kenapa badan gue kayak gini? Sama dia sama leader juga, ya udah nggak apa-apa, nggak usah kerja. Udah diam aja, pulang aja pagi. Kata dia gitu kan, udah malam. Pas di situ saya bang digangguin terus bang, tidur gak bisa bang. Iya. Terus badan tuh kayak ada yang narik kayak gitu bang. Pokoknya saya itu gak bisa aja bang. Udah dikasih obat-obat tarung gitu bang. Udah kasih obat-obat tarung sama teman. Ini biar mendingan. Pas gitu bang, pokoknya tidur gak bisa. Pas mau azan subuh bang, ibaratnya tidur enggak gitu bang. Cuma pikiran kemana gitu bang, ngalamin ya kalau kayak itu mah udah pernah lah. Iya. Tidur cuma nggak tidur gitu bang. Saya sama teman saya tuh disuruh bangun kerja ayo bisa. Udah baik kan gitu, belum bang, udah mesin menggigil. Udah teman saya berangkat, saya mau ke kamar mandi bang. Iya. Ada sosok itu bang di kaca. Di kaca. Asli itu bang. Apa itu sosoknya? Pokoknya seorang perempuan aja itu bang. Perempuan. Hmm. Mungkin itu sosoknya yang tadi minta Yang tadi minta itu, tolong ya. mungkin. Soalnya yang tadi minta tolong suaranya perempuan juga. Perempuan juga. Pas itu langsung lari bang saya bang. Dari kamar mandi. Menurut kamar mandi, kenapa lu? Anjir gelo kata saya gitu. Wah nungguin di situ kamar mandi. Disamperin sama bocah ya, sama yang lain, sama seniornya di situ, sama karyawannya. Gak ada apa-apa sih. Asli bang kata saya di sini ada. Pas itu kan singkat cerita udah beres. Senior ngobrolin di sini emang ada lah gitu. Cuma awal masanya kan saya tuh emang dari sono udah ada yang nyawitin gitu bang. Iya. Bisa cerita saya pulang masih menggigil gitu bang. Ternyata nggak tahunya gitu bang. Emang di situ sebelum saya berangkat kerja sehari 2 harinya di situ ada yang meninggal ketimpa mobil bang. Oh, ada yang kecelakaan. Ada yang kecelakaan meninggal di situ. Meninggal di tempat. Katanya kata orang-orang di situ. Iya. Ternyata mungkin saya pikirnya mungkin itu orang minta tolong matinya karena kelindas ini bang mobil. Ya udah saya pikirnya sehari lagi saya nggak kerja, emang disuruh libur dulu, suruh ini dulu. Karena sakit ya. Karena sakit. Bahasa ininya mah kesambat. Tambah. Ya bang, segitu sih cerita masih. Kalau masalah horor-horor mah gitu bang, cuma kalau biasa-biasa ngeliat biasa sama sering gitu bang. Cuma saya udah biasa aja gitu bang, ngomong kayak gitu mah. Itu udah nggak takut lagi pada sekarang ya. Kalau kayak gitu mah takutan sama orang mau saya mah. Iya asli.
Udah, terima kasih Mas Ujang ya, Ya. atas waktunya, terus sudah mau bercerita juga mengenai tentang pengalaman horornya Mas Ujang. Luar biasa dari perjalanan Mas Ujang ini, luar biasa loh kan. Pengalaman mistisnya itu banyak banget ya. Iya. Dari awal mula main ke hutan disesatin sama suara anjing misterius kan gitu, Diselamatin sama kakek-kakek. sama kakek dalam hutan di tengah malam kan gitu. Lalu terjadi sampai main di kali temannya tenggelam sampai meninggal gitu, sampai terus melihat kuntilanak, terus temannya di main sama tuyul, terus melihat sosok yang lain gitu kan. Luar biasa maksudnya. Mungkin Mas Ujang ini udah terbiasa dari kecil ini kayak gini ya, makanya sampai sekarang itu Ya. sama hal gaib itu udah nggak aneh lagi gitu Ya, kan. emang gitu. Karena waktu kejadian Mas Ujang disesatin di hutan itu masih kecil, Masih kecil. masih sekolah ya. Sekolah dasar kelas 6 bang. Oh ya, masih ini banget lah gitu kan. Jadi luar biasa Mas Ujang ini pengalaman misteriusnya. Kita juga banyak pengalaman pembelajaran dari Mas Ujang, yang mana ketika kita bertindak atau kita bermain ke suatu tempat itu, kalau kita bertamu ke suatu tempat atau kita melewati suatu jalan, suatu tempat yang memang dikatakan angker, kita nggak boleh sembarangan. Ya. Artinya kita harus permisi dulu, kita harus berdoa minta perlindungan sama Allah gitu. Ya ini mah pembelajaran juga buat kita semuanya. Mudah-mudahan cerita yang diceritakan oleh cerita misterius yang diceritakan oleh Mas Ujang ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu kan, untuk teman-teman kita, teman-teman juga dimanapun berada, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa lebih hati-hati lagi dan bisa lebih waspada lagi gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya kalau udah mau menonton, udah mau subscribe dan komen. Terima kasih juga udah tekan loncengnya. Mudah-mudahan ini bisa rame. Kalau misalkan ini rame, kita lanjut ke part berikutnya. Ya. Kita mungkin masih banyak narasumber kita yang lainnya ya Mas Ujang ya. Mudah-mudahan konten ini bisa lanjut itu. Terima kasih sebelumnya. Saya Akmaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.